Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Sitrutya dari tingkat 1B Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan indera pendengaran menggunakan alat Garputala. Kita melakukan pemeriksaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tes Garputala. Tes Garputala adalah pemeriksaan pendengaran yang digunakan untuk membantu menentukan jenis gangguan pendengaran dengan bantuan Garputala. Di dalam tes ini terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu tes Rhine, yang kedua yaitu tes Webes, dan yang ketiga adalah tes Webet. Untuk pemeriksaan tes Rhine itu menggunakan Garputala dengan frekuensi 512 Hz. Mengapa demikian? Karena pada frekuensi ini merupakan frekuensi normal untuk pendengaran kita. Lalu, di Garputala itu terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian kaki dan yang kedua yaitu bagian batang. Pemeriksa menggunakan alat Garputala ini memegang bagian batang dan tidak boleh memegang bagian kaki. Mengapa demikian? Karena jika memegang bagian kaki, untuk suara yang dihasilkan oleh Garputala itu akan mengalami hambatan. Ibu, Ya, di sini saya akan mengecek alat pendengaran Ibu ya, berfungsi ataupun ada terganggu, nanti akan bisa tercek ya Bu. Di sini saya akan menggunakan alat Garputala untuk alat ceknya. Apakah Ibu bersedia? ya bersedia. Baik Ibu, sebelum saya memulai pengecekan di sini nanti Ibu jika sudah tidak mendengar suara dari Garputala ini, Ibu bisa langsung acungkan tangan saja ya. Baik, kita mulai saja Ibu. Oke, dengar. Terdengar Ibu? Ya, Pada prinsipnya, tes Rhine ini bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara pada telinga yang sama. Kemudian, di dalam pemeriksaan indera pendengaran, terdapat prosedur kerja yang harus dilakukan oleh pemeriksa maupun pasien. Untuk pemeriksa, yang pertama yaitu membunyikan Garputala dengan frekuensi Garputala yaitu 512 Hz secara lunak. Lalu, tempatkan tangkai Garputala atau batang Garputala tegak lurus pada planum mastoid pasien atau belakang meatus acousticus externus. Setelah tidak terdengar suara dari Garputala, lalu pindahkan Garputala itu ke depan liang telinga pasien dengan jarak 2 atau 3 cm dari liang telinga pasien. Hal ini bertujuan untuk memeriksa hantaran udara atau fungsi konduksi yang terjadi di telinga luar ataupun telinga dalam. Dikatakan hasil tes Rhine positif jika pasien masih bisa mendengar kembali suara Garputala yang ditempatkan di depan liang telinga. Hal ini bisa terjadi pada pendengaran dengan telinga normal atau pendengaran dengan gangguan sensori neural. Kondisi ini terjadi akibat aktivitas telinga bagian tengah itu tidak terganggu. Sedangkan tes Rhine yang dikatakan negatif itu adalah jika pasien tidak mendengar suara dari Garputala yang Garputala itu ditempatkan di depan liang telinga. Dan hal ini terjadi pada gangguan konduktivitas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.